Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan pada teman-teman bagaimana untuk membuat sebuah paragraf yang efektif. Kata kuncinya nanti pada pembuatan paragraf yang efektif di sini ya. Baik, sebelumnya apa itu paragraf? Jadi saya ambil dari sebuah kamus ya, dari Cambridge. Paragraf itu adalah suatu bagian pendek dari tulisan yang terdiri sedikitnya satu kalimat. Jadi paling sedikit satu kalimat, walaupun sangat jarang ya paragraf yang dituliskan pada satu kalimat. Tapi bisa saja paragraf yang dituliskan hanya dengan satu kalimat. Biasanya paragraf itu dimulai pada garis yang baru. Maksudnya itu biasanya suka dikasih tanda ya, berupa mungkin tulisan yang agak menjorok ke dalam, itu yang dimaksud dengan garis yang baru di sini. Dan paragraf itu nanti membicarakan satu kejadian. Jadi kata kuncinya di sini ya, hanya ada satu. Paragraf itu membicarakan satu kejadian, satu gambaran, satu gagasan, satu cerita ataupun yang lain. Tapi intinya adalah hanya ada satu ya. Satu cerita saja. Jadi tidak dicampur, mungkin nanti ada dua cerita, ada dua gagasan, tidak ya. Sekali lagi, paragraf nanti hanya kita tulis untuk menyampaikan atau membicarakan satu gagasan saja. Oke, baik. Tadi sudah saya sebutkan bahwa paragraf adalah bagian dari sebuah tulisan ya. Nah, di sini intinya yang terdiri atas kalimat-kalimat yang saling berhubungan secara utuh dan padu. Jadi nanti alur ceritanya itu harus padu, harus mengalir ya. Serta merupakan satu kesatuan pikiran. Tadi sudah saya sampaikan ya. Paragraf hanya merupakan satu kesatuan pikiran. Tadi juga sudah disampaikan bahwa paragraf itu hanya membahas tentang satu kejadian, gambaran, gagasan, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, tidak penting panjang dan pendeknya paragraf, ya, atau banyak sedikitnya kalimat. Jadi, hal itu tidak menjadi patokan kita dalam membuat sebuah paragraf. Namun yang lebih penting ketika kita menuliskan paragraf adalah apakah paragraf itu secara efektif dan efisien. Kalau kita berbicara efektif dan efisien, maka nanti yang menjadi ukuran adalah ya kalimatnya itu singkat saja ya. Jadi tidak usah bertele-tele. Karena kita di sini menuliskan apakah paragraf itu secara efektif dan efisien dapat mengomunikasikan gagasan yang ingin disampaikan penulisnya kepada pembaca. Jadi, wajib bagi kita, kalau kita mau menulis, ya, apa yang ingin kita sampaikan itu melalui tulisan, melalui paragraf kita, si pembaca dapat memahaminya. Si pembaca dapat mengerti apa yang ingin kita komunikasikan melalui tulisan. Jadi, itu yang harus teman-teman upayakan ketika menulis. Ya, bahwa kalian harus mampu mengomunikasikan gagasan atau pikiran yang ingin kalian sampaikan pada pembaca. Baik, teman-teman, mari kita coba baca ya. Karena di sini saya meminta kepada teman-teman untuk menentukan apakah ini sebuah paragraf atau bukan. Ya, mari kita baca. Rumah Gunawan
di Jalan Semarang. Ada tukang becak mengayuh becaknya dengan santai. Ketika bola itu datang menghampirinya, Jono langsung menendangnya keras-keras. Gerobak tua itu berjalan terseok-seok. Seekor kucing melompat lari ketakutan ketika mobil lewat dengan kencang di dekatnya. Roti panggang yang dijual orang itu enak sekali. Alangkah terkejutnya Siti ketika melihat ayahnya datang mengunjunginya. Silahkan teman-teman cermati sebelum saya next ke slide berikutnya. Lihat ini ciri dari sebuah paragraf ya. Jadi ada beberapa kalimat, ini diawali dengan baris yang agak menjorok, ini kan ciri sebuah paragraf. Namun silahkan teman-teman cermati lagi sekali lagi, apakah tulisan ini menurut kalian sebuah paragraf atau bukan? Sebelum saya next slide-nya dan sebelum saya lanjutkan, mohon teman-teman putuskan apakah ini paragraf atau bukan. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Dari fisik ya, secara penampakan fisik, tulisan yang tadi tampak seperti paragraf. Tulisan itu dimulai pada garis baru. Kalimat pertamanya juga menjorok ke dalam. Jadi, kalau dilihat secara fisik sepintas, kita mengiranya tulisan itu adalah paragraf. Akan tetapi, setelah kita membaca paragraf tersebut, kita akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang ingin dikatakan oleh penulis? Apa yang ingin disampaikan? Ketika teman-teman tadi ikut membaca bersama saya, mungkin kalian juga merasakan bahwa kalimat-kalimat yang ada dalam tulisan itu tampaknya tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Ya, teman-teman harusnya merasakan itu. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lain putus, tidak ada sambungannya, tidak ada kaitannya. Maka kita akan cenderung menyimpulkan bahwa tulisan tersebut bukanlah sebuah paragraf, melainkan hanya sekumpulan kalimat yang tidak jelas maksud yang ingin disampaikan. Secara utuh cerita dalam satu paragraf tadi, maka kita akan bilang bahwa kalimat yang dituliskan tidak jelas apa yang ingin disampaikan. Harusnya teman-teman bisa mengambil kesimpulan ini, ya. Kalau teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan ini, berarti teman-teman sudah satu tahap pada kemampuan bisa menulis paragraf yang efektif. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari contoh tadi? Ya. Yang pertama, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, jelas ya. Kemudian juga kalimat-kalimat harus ditata sedemikian rupa sehingga membentuk, ini kata kuncinya, suatu satuan makna. Jadi dalam satu paragraf itu membentuk satu satuan makna. Paragraf itu nanti dirancang di seputaran suatu ide pengendali. Jadi ada satu ide kunci yang ingin disampaikan. Dan dari ide kunci tersebut atau dari ide pengendali tersebut, nantinya akan menentukan informasi apa yang akan dituliskan pada paragraf tersebut. Ya, jadi kita tentukan dulu ide pengendalinya itu apa. Setelah ide pengendalinya kita buat, kita tentukan, maka kalimat pengembang berikutnya itu hanyalah untuk memperjelas ide pengendali yang ingin kita sampaikan. Gitu ya teman-teman.
Jadi mungkin masih ada yang bertanya, mengapa materi ini penting? Mengapa membuat paragraf yang efektif itu penting? Mengulangi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang menulis paragraf tidak atau kurang efektif. Bisa saya judgement bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mampu menulis paragraf secara efektif. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa paragraf yang efektif adalah paragraf yang dapat menyampaikan ide atau gagasan penulisnya sedemikian rupa sehingga pembaca dapat menangkap ide tersebut, ide yang dituliskan, persis seperti apa yang dikehendaki oleh penulisnya. Teman-teman sekalian, dalam kita membuat paragraf itu nanti ada dua jenis, ada dua teknik yang bisa teman-teman gunakan. Ya. Teknik yang paling sering digunakan adalah teknik deduktif. Sementara yang kedua nanti namanya teknik induktif. Kita lihat apa perbedaannya dan mengapa teknik deduktif sering kita gunakan. Teknik deduktif adalah sebuah teknik yang menuliskan gagasan utamanya di awal paragraf. Jadi ini yang saya beri tanda cetak tebal, itu adalah gagasan utamanya. Kalimat berikutnya adalah kalimat pengembang atau kalimat pendukung untuk menguatkan gagasan utama tadi. Dan rasanya termasuk saya sering sekali menggunakan teknik deduktif untuk membuat paragraf. Ya, untuk menuliskan sebuah paragraf. Kebalikannya teknik yang kedua adalah teknik induktif. Ya. Di mana gagasan utamanya ditaruh di bagian akhir. Apakah ini sering digunakan? Ya, kadang-kadang. Ya. Teknik ini akan kita gunakan jika kita akan membuat sebuah kesimpulan. Kita akan membuat sebuah kesimpulan di akhir kalimat. Jadi tekniknya itu pertama kita tuliskan dulu fakta-fakta, data-data, ataupun uraian-uraian di awal, ya. Dan kemudian di bagian akhir kita tuliskan kesimpulan. Jika kita bermaksud untuk menulis dengan cara seperti itu, maka teknik paragraf induktif itu tepat untuk kita contoh. Teman-teman sekalian, saya contohkan ya. Saya contohkan bagaimana sebuah paragraf yang efektif. Contoh ini nanti terdiri dari 3 paragraf. Dan karena ini materi ditampilkan dalam bentuk slide, maka 3 paragraf itu saya tampilkan dalam bentuk 3 slide juga ya. Ini adalah paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nanti kita akan baca secara perlahan-lahan. Dan silahkan teman-teman ingat materi dari minggu kemarin ketika kita sudah belajar kalimat efektif. Ya, kita terapkan juga bagaimana menulis kalimat efektif. Pada akhirnya, kalimat-kalimat kita itu akan membentuk paragraf yang efektif tadi. Silahkan teman-teman ingat lagi apa yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa dalam satu paragraf itu nanti hanya menyampaikan satu gagasan. Alur cerita antar kalimat itu nanti nyambung, ya, saling mendukung, dan alur cerita antara paragraf 1 dengan paragraf selanjutnya juga nyambung. Mari kita baca.
Kebutuhan akan produk halal saat ini tidak hanya terkait dengan aspek religius semata. Bagi umat Muslim, isu halal dan haram mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Produk dengan sertifikasi halal telah menjadi simbol jaminan kualitas yang diakui secara global. Beberapa penelitian yang dilakukan di Malaysia terhadap konsumen non-Muslim menyimpulkan bahwa konsumen non-Muslim Malaysia mulai tertarik dan memperhatikan status kehalalan produk sebelum mengonsumsi suatu produk. Konsumen non-Muslim mempersepsikan bahwa produk halal telah memenuhi standar kualitas, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga proses logistiknya. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang potensial bagi produk halal. Jadi, paragraf kedua ini sudah bergeser ide ceritanya ya, teman-teman. Dilihat dari kalimat pertama, kita sudah bisa menilai ada pergeseran cerita. Namun ceritanya masih nyambung antara paragraf 1 dengan paragraf kedua, ya. Masih terkait dengan produk halal. Kita lanjutkan ya. Namun demikian, besarnya potensi tersebut tidak sebanding dengan tingkat sertifikasi halal produk pangan, khususnya produk pangan yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah atau UKM. Di Provinsi Jawa Tengah, baru sekitar 0,02% UKM yang telah memperoleh sertifikat halal atas produknya. Sementara itu, di lingkup Kota Surakarta, sampai tahun 2017, persentase UKM yang pernah mendapatkan sertifikat halal, baik yang saat ini statusnya masih valid maupun yang sudah tidak valid, adalah 3,92%. Kalimat ini merupakan kalimat sitasi karena diambil dari tulisannya atau publikasinya Giyanti dan Indrias Tiningsih tahun 2018. Silakan teman-teman cermati, ada pergeseran ide yang ingin disampaikan, namun alur cerita masih bersambung antara paragraf 1 dengan paragraf kedua. Dan mari kita lihat di paragraf ketiga. Pengusaha beranggapan bahwa produk pangan yang mereka produksi telah menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal, sehingga tidak perlu mengurus sertifikasi halal. Padahal sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Berdasarkan undang-undang tersebut, mulai Oktober tahun 2019 diberlakukan kewajiban sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, tidak terkecuali bagi produk UKM. Untuk memenuhi amanat undang-undang serta meningkatkan sertifikasi halal produk pangan yang dihasilkan UKM, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat sertifikasi halal oleh pengusaha UKM. Faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pembina UKM untuk merancang program yang menstimulasi pengusaha UKM terkait sertifikasi halal. Baik, silakan teman-teman lihat ya. Jadi apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait materi, pada contoh ini betul sudah diterapkan. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, kalimatnya singkat. Jadi tetap ketika membuat paragraf,
silahkan teman-teman berupaya untuk membuat kalimat yang singkat. Kalimat yang singkat adalah struktur kalimat yang simple, yang sederhana struktur kalimatnya. Gunakan saja struktur kalimat SPOK. Dan kemudian kalimat itu hanya menyampaikan satu buah gagasan. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah kita harus mengupayakan alur cerita antar kalimat itu mengalir dan mudah dipahami. Kalau teman-teman sudah mampu membuat alur cerita yang mengalir dan mudah dipahami pada sebuah kalimat dengan kalimat berikutnya, maka teman-teman juga akan mampu untuk membuat alur cerita yang mengalir dan mudah dipahami dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Jadi silahkan teman-teman upayakan teman-teman menguasai hal ini. Baik, untuk itu sudah saya sediakan latihan soal di slide berikut ini. Ada 6 kalimat ya. Kemudian saya minta teman-teman melakukan analisa kalimat yang alur ceritanya tidak nyambung atau yang mengganggu alur cerita secara keseluruhan. Nanti cara mengerjakannya boleh teman-teman coret, hilangkan, atau boleh juga teman-teman revisi kalimat tersebut. Yang penting, silahkan teman-teman berupaya untuk mencapai pelajaran yang di slide sebelum ini tadi disampaikan. Ya, targetnya berupa itu. Mengimplementasikan 3 buah pelajaran yang ada di slide sebelum ini. Latihan yang kedua sama, cuma dengan cerita yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda. Silahkan teman-teman lakukan analisa kalimat dan perbaiki ya, kalimat yang mengganggu alur cerita secara keseluruhan. Latihan yang ketiga adalah silahkan teman-teman buat paragraf. Nah, sekarang kalimatnya buat sendiri. Silahkan buat paragraf berdasarkan gambar yang sudah saya siapkan di sini. Gambar ini adalah gambar perakitan di sebuah pabrik ya. Jadi ketika di pabrik itu biasanya ada berbagai macam tahapan. Nah, tahapan ini bersambung dari tahap awal, tahap kedua, dan seterusnya sampai tahap pengemasan. Nah, silakan teman-teman membuat paragraf yang efektif berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Dan tugas yang terakhir sama, silakan teman-teman membuat paragraf berdasarkan gambar yang saya siapkan pada 2 slide ya. Nah, ini. Jadi kalau tadi di sini abstrak, ya gambarnya, produknya tidak terlalu terlihat, silahkan teman-teman ceritakan. Kalau di sini produknya jelas, bisa teman-teman lihat, yaitu berupa mobil. Ya. Jadi ini berupa perakitan mobil pada 2 slide ini. Silakan teman-teman buat paragraf yang efektif dengan target mengimplementasikan pelajaran yang sudah tadi dibuat berdasarkan contoh. Demikian teman-teman, semoga video yang dibuat ini mampu membantu teman-teman dalam mencapai kompetensi membuat paragraf yang efektif. Saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.